Nama saya Avalon dari Abramipa. Di sini saya akan menjelaskan persatuan dan kesatuan Indonesia pada masa liberal. Yang pertama itu undang-undang. Nah, undang-undangnya ini ada UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bentuk negaranya itu adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan atas asas desentralisasi. Bentuk pemerintahannya republik. Kepala negaranya ada presiden dan wakil presiden, pada saat itu Soekarno-Hatta. Sistem pemerintahan parlementer dipimpin menteri. Alat-alat perlengkapan negaranya ada presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Nah, saat UUD 1950 berlaku, apa yang terjadi? Nah, pada saat itu dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR Republik Indonesia Serikat, ditambah dengan ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh presiden. Nah, praktik sistem pemerintahan pada masa itu bagaimana sih? Nah, praktik sistem pemerintahan pada masa itu ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Ini tuh bisa dibuktikan dengan pada waktu itu jatuh bangunnya kabinet yang udah 7 kali gitu, 7 kali pergantian. Nah, kabinet-kabinetnya diantara lain seperti yang ada di slide, ada kabinet Natsir, kabinet Sukirman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamidjojo I, kabinet Burhanuddin Harahap. Yang keenam itu ada kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan yang ketujuh ada kabinet Juanda. Mohon maaf, kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Juanda lupa ditaruh di slide, jadi minta maaf. Terus di kabinet Burhanuddin Harahap ini, itu tuh pertama kalinya Indonesia mengadakan pemilu yang diikuti 28 partai. Terus pemilu ini tuh ada 2 tahap. Yang tahap pertama itu 29 September. Nah, itu tuh untuk memilih anggota parlemen. Sedangkan tahap keduanya itu 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Oke, jadi aku ulangi. Jadi kabinet-kabinet di masa liberal ini ada 7. Kabinet Natsir, Kabinet Sukirman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda. Next, mengapa kondisi negara pada masa itu kacau? Jadi kacau itu penyebabnya adalah karena tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, maka dari itu dikeluarkanlah konsep demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Dan keadaan ini tuh memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Makanya konsep demokrasi terpimpin tadi dikeluarkan oleh Soekarno. Nah, pada masa ini juga terjadi perdebatan yang gak ada ujungnya gitu, yang buat kondisi tuh makin gawat dan gak terkendali, yang dimana ini tuh mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, maka dari itu Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Nah, isi dari dekret presiden ini ada pembubaran konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Lalu ada pembentukan MPR dan DPS sementara. Terus pada masa ini juga terjadi gerakan separatis. Ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau gerakan DITI. Lalu ada pemberontakan Pemerintah Revolusional Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, atau biasa disebut dengan pemberontakan PRRI Semesta. Nah, kita masuk dulu ke gerakan DITI. Aku di sini tulis ada 3, ada gerakan DITI di Sulawesi Selatan, gerakan DITI di Aceh, gerakan DITI di Kalimantan Selatan. Nah, kalau di Sulawesi Selatan itu tuh dipimpin oleh Kahar Muzakar. Nah, kalau misalnya yang di Aceh itu oleh Daud Beureuh. Kalau di Kalimantan Selatan itu oleh Ibnu Hajar. Nah, sekarang masuk ke pemberontakan PRRI Permesta. Nah, terjadi di mana? Jadi pemberontakan PRRI Permesta ini terjadi di Sulawesi. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya ini tuh dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintahan pusat. Nah, dari situ dibentuklah gerakan dewan. Ada 5, itu kurang 1. Jadi ada Dewan Banteng, ada Dewan Gajah, ada Dewan Garuda, ada Dewan Lambung Mangkurat,
dan ada Dewan Manguhi. Dewan Banteng itu di Sumatera Tengah, Dewan Gajah itu di Sumatera Utara, Dewan Garuda itu di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat itu di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguhi itu ada di Sulawesi Utara. Oke, jadi puncak pemberontakan ini tuh terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, di mana Ketua Dewan Banteng itu mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.